Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa da'watuna yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu di channel Da'watuna yang alhamdulillah mudah-mudahan terus diberikan kesehatan. Dan yang akan ngisi pada kesempatan kali ini adalah Ustadz Syihabuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, gimana, sehat kabar di King? Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus sehat. Amin. Ustadz Syihab. Alhamdulillah Ustadz Syihab. Ini sebentar lagi sudah mulai Ramadan. Alhamdulillah. Persiapannya bagaimana Ustadz ini? Alhamdulillah siap. Siap aja ya. Ya. Siap. Iya, pemirsa da'watuna yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan akan segera tiba, ada muncul pertanyaan dari beberapa pemirsa, yaitu tentang tentang mencicipi makanan. Mencicipi makanan. Ya, iya, kan puasa itu tidak boleh makan dan minum Ustaz. Tapi bagi orang jualan, bagi orang yang berpuasa tapi jualan, itu jualannya agar kelihatan enak kan biasa harus dicicipi. Nah, sekarang pertanyaannya, hukum mencicipi makanan itu bagaimana Ustaz? Atau misalnya mau buat puasa Ustaz, nah mau buat buka puasa takut asin atau takut, nah itu bagaimana Ustaz? Hukum mencicipi makanan untuk orang yang berpuasa. Monggo Ustaz, silahkan. Bismillah, alhamdulillah. Terlebih dahulu untuk menjawab semua pertanyaan dari Ustadz Hariri ini, kita harus berawal dari konsep dasar yang mana itu harus kita ketahui, karena hal ini memang masalah yang mungkin akan kita pikirkan setiap tahun, terutama bagi ibu-ibu atau orang yang berjualan. Iya, laras, betul. Jadi di dalam kitab Matan Safinatun Najah ada beberapa hal memang yang ketika hal itu tertelan itu tidak sampai membatalkan puasa. Maka dari itu, sesuatu yang nantinya ditelan karena atas dasar bukan unsur kesengajaan, itu nanti ada beberapa hukum tertentu dan tidak sampai membatalkan puasa. Di antaranya, kalau kita menelan sesuatu atau menelan makanan, entah makanan atau minuman, itu dikarenakan lupa. Kita tidak dikenakan batal puasa pada saat itu. Itu kalau lupa Ustaz. Kalau lupa. Iya. Terus selanjutnya di sana diterangkan au jahlin, atau kita memang tidak tahu kalau mencicipi atau hal yang selainnya itu bisa membatalkan, maka itu tidak membatalkan karena dia memang tidak tahu. Terus selanjutnya ada ikroh. Ikroh itu adalah dipaksa oleh orang lain. Bahkan semisal kita sedang bermain, terus tiba-tiba teman kita itu maksa untuk dan lain sebagainya. Itu masa kecil Ustaz. Itu masa kecil. Itu puasa kita masih sah-sah aja. Dan ada banyak hal-hal juga yang terakhir, biar lebih singkat. Ini yang terakhir adalah kita itu ada apa istilahnya, sisa makanan. Sisa makanan. Kita makan daging atau apapun itu nantinya terus ada di gigi itu Ustaz. Nah, otomatis kita ketika menelan ludah itu kan nggak terasa itu. Lah, itu ulama tidak menghukumi batal puasanya. Asalkan memang kita untuk menghilangkan bekas makanan itu memang sulit. Kadang kita sholat itu kadang masih ada ya, nempel-nempel itu. Ketika dicari dengan tangan, kok enggak ada. Ketika dengan lidah terasa. Itu kadang gitu. Itu biasanya kalau di gigi seperti. Nah, itu ulama masih mentolerir hal tersebut sehingga hukum puasa kita masih tetap bisa dilanjutkan. Nah, kemudian kita membahas tentang, langsung menjawab tentang bagaimana mencicipi. Ulama di sini ada varian hukum, terutama kalau bagi kita yang tidak ada kepentingan dalam mencicipi makanan tersebut, maka hukum asalnya adalah makruh. Hukum makruh, namun tidak sampai membatalkan puasa. Tapi
para pemirsa sekalian harus memahami mencicipi bukan berarti menelan. Menelan. Oke, Betul. bukan berarti menelan. Maka dalam mendasari hukum tersebut ada ibarat yang menjadi tendensi hukum, yakni di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi itu beliau mengatakan amma mujarradu tu'mi al-baqi min athari ta'am fala athara lahu lintifa'i husulil ain ila jawfihi. Atau ada kitab lagi yang namanya adalah Al-Musannaf. Kitab Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah di juz 2 beliau mengatakan An Ibni Abbasin qol la ba'sah ayyadhuqa al-khilla al-khalla aw syai'ah ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaim. Jadi tidak ada kebahayaan hukum, maksudnya puasa kita itu masih tetap berlanjut ketika kita mencicipi makanan, tapi dalam rangka ada hajat, ada kepentingan. Contoh, tapi nggak sampai ke jauh, Ustaz. Tidak sampai ke jauh. Pokoknya itu zauk, bahasa zauk itu kan namanya mencicipi. Beda lagi kalau sampai masuk ke jauhnya. Ada satu ibarat lagi Ustaz yang mungkin bisa kita nanti juga lampirkan di dalam video ini. Ya, betul. Tadi memang sangat jelas bahwa Ibnu Abbas itu beliau sudah menjelaskan memang tidak ada kebahayaan dalam hal tersebut. Namun dalam sebuah ibarat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu beliau mengatakan bahwa mencicipi makanan kalau tidak karena hajat atau kepentingan itu adalah hukumnya makruh. Namun kalau dengan kepentingan itu sama dengan berkumur. Jadi itu yang disyariatkan. Kita berkumur pun juga hukumnya diperbolehkan, asalkan jangan sampai al-mubalaghah. Mubalaghah itu mengencangkan dan lain sebagainya sampai berlebih-lebihan dalam berkumur di waktu puasa, itu hukumnya makruh. Jadi terakhir satu ibarat dari kitab yang namanya yang dikarang oleh Imam Az-Zayadi di sini mengatakan bahwa zauqu ta'am itu hukumnya memang makruh. Karena apa? Ada kemungkinan nantinya itu saking laparnya nanti kok tidak terkontrol tidak terkontrol kok masuk nantinya lah, itu kalau kemakruhannya, sisi kemakruhannya. Tapi kalau ada hajat seperti yang ibu-ibu jualan dan sebagainya, bahkan ada ibarat yang cukup jelas, beliau mengatakan ammat tobahu, adapun orang juru masak yang jadi juru masak, jualan kana awimra'atan, baik dia laki-laki maupun perempuan, atau waman lahu shaghirun yu'anniluhu, ada ibu memiliki anak yang butuh, kalau makan itu butuh apa istilahnya itu dikunyah lah, dikunyah atau dirasa dulu. Fala yukrahu fi hakim, maka mencicipi pada saat itu atau bagi mereka itu tidak ada batal ya. Masya Allah. Itu saja. Masya Allah, alhamdulillah, ini adalah hukum mencicipi makanan. Artinya dari ibarah-ibarah yang disampaikan tadi oleh Ustaz Syihabuddin itu ada beberapa ibarah atau hukum yang memberikan, ada yang makruh, ada yang juga tidak makruh sama sekali. Khususnya intinya apabila kita juru masak, contohnya menyediakan restoran, menyediakan makanan untuk buka puasa, itu boleh dicicipi. Itu karena ada hajat. Tapi kalau tidak ada hajat berarti makruh hukumnya. Maka dari itu pemirsa, para bapak ibu sekalian yang hobi masak dan untuk berbuka puasa, dan juga orang yang jualan untuk buka puasa, itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa jika kita mencicipi. Tapi jangan sampai ketelan. Cuman fil saja, mencicipi saja. Biasanya kalau sudah ditaruh di lidah ini sudah terasa. Maka dari itu sekali lagi itu hukumnya mencicipi makanan di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semuanya, puasa kita dan ibadah-ibadah kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan makanan-makanan kita terasa enak, baik itu di mulut dan juga nanti di perut. Terima kasih Ustaz Syihab sudah hadir di tempat ini untuk memberikan
penjelasan tentang hukum fikih, dan insya Allah nanti kita akan ketemu lagi. Terima kasih pemirsa dakwatuna, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan, kekuatan, dan mudah-mudahan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.